Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi Anda jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Walau sempat diragukan usaha bisnis yang dikelolanya lantaran diduga tak memenuhi aturan sesuai undang-undang yang berlaku sehingga dipertanyakan legalitasnya, tidak lantas membuat Ustadz Yusuf Mansyur diam di tempat. Aktivitas dakwahnya terus berjalan, seperti yang dilakukannya kemarin saat acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pintar Al-Barokah milik Ibu EN Sang Guru Inspiratif di Sumedang, Jawa Barat. Acara yang dibuka oleh Bupati Sumedang diramaikan dengan tarian asal Jawa Barat dan kemudian Ustadz Yusuf Mansyur pun sempat memberikan ceramah serta tausiah kepada semua undangan seperti berikut ini. Ya, ayo. Tapi keanehan terjadi. Buka warung bawa duit 50. Tapi tutup warung, di dalam warung itu ngaji, bawa pulang duitnya 100. Subhanallah. Keberadaan dai muda ini di tengah murid-murid Ibu EN memang tak hanya terbatas pada pemberian tausiah. Pertemuannya dengan wanita yang telah menginspirasi banyak orang ini menjadi momen mengharukan bagi dua tokoh yang sama-sama peduli pada soal pendidikan. Kehadiran Ustadz Yusuf Mansyur di Rumah Pintar Asuhan Ibu EN itu tanpa sepengetahuan sang tuan rumah. Bahkan dai muda ini pun memberi kejutan dengan membaca salah satu ayat suci Al-Quran. Dan inilah suasana pertemuan Ibu EN dengan Ustadz Yusuf Mansyur yang berhasil direkam kamera tim Was-Was. Enggak, beliau nggak tahu saya datang. Iya, juga buat masyarakat sebenarnya. Tahu nggak saya datang kemarin sebelumnya? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak ada spanduk ya? Dari gue idola. Nih datang nih. Bu En mau dengar saya ngaji nggak? Sangat mau. Karena subhanallah kalau Pak Kiai ngaji, Kalau saya ngaji dikit buat Bu En ya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pertemuan Ibu EN dengan Ustadz Yusuf Mansyur ini memang sebuah pertemuan yang langka. Pasalnya mereka sama-sama tidak mengetahui jika mereka saling mengagumi. Di balik popularitas serta karismanya sebagai pendakwah, ternyata Ustadz Yusuf Mansyur ingin menimba ilmu dari Ibu EN yang berhasil meraih anugerah Liputan 6 Award kategori inovasi ini, bahkan sempat bertemu dengan Presiden SBY. Bahkan dalam obrolannya dengan presenter Liputan 6 Retno Pinasti, Yusuf Mansyur mengaku jika dirinya mendapat mandat dari salah seorang anaknya untuk berfoto bersama Ibu EN. Saya Yang menginspirasi banyak orang ya Ustadz ya? Saya mau belajar tuh. Kemarin juga anak saya ngomong, foto kok sama Bu En. Oh iya, dipesanin gitu. Dan saya sekalian belajar. Jadi saya sendiri belajar. Mudah-mudahan liputan tentang Bu En membuat Indonesia juga belajar. Kadang-kadang kan orang Indonesia ini jerawat satu aja udah putus asa. Jerawat nggak pernah. No, jerawat. Ya lah, pendek putus asa. Punya utang putus asa. Di PHK putus asa. Diomongin di TV
Dipanggil OJK putus asa. Nggak ada putus asa yang harusnya belajar Ibu En. Sejak SCTV menyiarkan perjuangan Ibu En yang dalam kelumpuhannya masih tetap peduli dengan dunia pendidikan, seluruh mata langsung tertuju pada wanita parubaya ini. Tak terkecuali orang nomor 1 di negeri ini, yang pada bulan Juni lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluangkan waktunya untuk menemui Ibu En yang diundang secara khusus ke Istana Negara. Kini 1 bulan setelah pertemuannya dengan Pak Presiden, Ibu En kembali bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur yang diam-diam menjadi idolanya. Lagi tadi telah diketemukan dengan Pak Kiai Yusuf Mansur yang memang saya idolakan. Subhanallah, terima kasih untuk SCTV. Subhanallah, saya sangat bahagia, sangat terharu. Pak Kiai yang menurut saya begitu hebatnya sampai berkenan meluangkan waktunya ke sini, padahal beliau jadwalnya pasti padat. Subhanallah, alhamdulillah. Itu saya anggap sebagai suatu penghormatan buat saya, bahwa Allah menghormati saya. Dengan seorang yang dimuliakan Allah, beliau mengidolakan saya. Dalam pertemuannya kemarin, dai yang berusia 36 tahun itu juga memberi santunan pribadi bagi Ibu En. Santunan yang dianggap Ustadz Yusuf Mansur itu sebagai simbol memang memiliki banyak makna, khususnya bagi Ibu En. Bu En, bukan soal banyak sedikitnya nih ya, tapi Bu En juga mesti nerima dari Yusuf Mansur. Tapi jangan lihat banyaknya ya. Bu En, buat semangat Bu En ini dulu ya. Nggak banyak, tapi ini dari Yusuf Mansur, nah kan? Tanda tangannya Dilaminating nggak boleh. Itu dari saya, jangan dilihat duitnya, ini semangat ya. Nah ini simbol Bu En, kan saya dengar Bu En itu ya kan begitu dulu ya. Sebagai ustadz yang tengah giat menggerakkan masyarakat untuk hafal Al-Quran, Ustadz Yusuf Mansur juga mengajak Ibu En untuk bisa menghafal Al-Quran melalui pembangunan rumah tahfiz yang dibangun dari dana jamaahnya senilai 25 juta rupiah. Saya membawa amanah sedekah dari jamaah, kita bikin rumah tahfiz. Jadi Bu En nanti akan ngapal Quran dan menginspirasi kampung ini ngapal Quran. Nah, modal awal pendirian rumah tahfiznya tadi kita kasih, bukan dari saya tapi dari jamaah, 25 juta rupiah. Hmm.